Ya, halo guys, balik lagi di channel Main Kripto, di mana tempat orang-orang ngumpul duduk nongkrong sambil ngomongin kripto. Dan di kesempatan kali ini, gua mau ngebahas sebuah token yang nggak kalah trending ya, nggak kalah viral juga di dunia cryptocurrency, nggak kalah dibandingkan dengan token yang kemarin gua bahas, yaitu ini, Funcat ya. Dan kalian juga mungkin udah sering dengar dari suaranya, dari namanya sorry. Yaitu adalah token SafeMoon. SafeMoon Protocol, Safely to the Moon. Yang untuk token ini dia untuk beberapa hari yang lalu memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan, benar-benar signifikan ya. Nah, jadi kita akan kenalan dulu dengan apa sih token SafeMoon Protocol ini ya. Jadi, untuk token SafeMoon Protocol ini adalah sebuah token yang berdiri di atas network BEP20 atau Binance Smart Chain ya, atau BSC ya disebutnya, banyak sebutannya. Jadi di sini dia merupakan token baru yang kalau kita lihat ini dia masih belum lama ya tokennya. Dan di sini kalau kita lihat ada live chartnya. Jadi di sini untuk value-nya masih sangat murah, jauh di bawah $1. Jauh banget. Dan untuk holdernya ini udah 500 lebih. Sementara untuk 2 atau 3 hari yang lalu itu gua lihat di SafeMoon ini dia untuk holdersnya baru ada sekitar 300.000. Sementara sekarang udah 500.000 lebih, yang itu artinya perkembangan dari token SafeMoon ini ya udah mau 2 kali lipat dalam 2 hari ya untuk holdersnya itu sendiri. Nah, jadi untuk token SafeMoon ini dia merupakan token yang 100% community driven. Nah, jadi apa sih maksudnya token yang 100% community driven ini? Jadi ini merupakan sebuah token yang dia itu untuk harga dan lain-lainnya itu ditentukan oleh komunitas atau holders dari para pemegang token SafeMoon itu sendiri. Jadi untuk developernya itu dia nggak terlalu memiliki efek terhadap harga dari SafeMoon ini. Kenapa? Karena pada saat launching si token SafeMoon ini, semua developer dari SafeMoon ini dia kalau di sini dia membakar semua membakar semua token yang dipegang oleh developernya. Jadi developernya juga dia ikutan pada saat launchingnya. Jadi untuk semua holders di SafeMoon ini dia mendapatkan harga yang sama lah ya, yang setara. Jadi nggak ada yang seperti misalnya developernya udah nyimpen dulu dari sebelum harganya naik dengan jumlah yang besar, kemudian nanti dia kalau harganya udah naik itu developernya karena dia udah nge-hold sebelumnya, kemudian developernya itu ngejual, yang mengakibatkan harganya itu bisa terpengaruh karena developernya itu sendiri. Tapi untuk SafeMoon ini dia aman karena developernya sendiri dia ngebakar semua token yang dia punya. Dan kalau kita lihat di white papernya ini ya, di sini ada sekitar 223 triliun token SafeMoon yang dibakar pada saat launching, yang itu merupakan token yang dimiliki oleh developernya itu sendiri. Yang kalau kita hitung dari total supply dari SafeMoon ini sendiri yang berada di angka 1 kuadrillion, yang itu artinya adalah kalau kita ubah menjadi 1.000 triliun. Nah, ini sekitar 22% ya, 22,3% tokennya itu dipegang oleh developernya. Nah, tapi karena SafeMoon ini ditujukan sebagai token yang 100% community driven, yang itu artinya dia harganya ditentukan oleh si komunitasnya itu sendiri. Jadi pada saat tokennya ini launching, token yang dipegang oleh developernya ini di-burn. Semuanya di-burn. Jadi untuk sisa token yang ada pada saat launching ini cuma sekitar 777 triliun token aja. Nah, dan kalau kita lihat di sini juga untuk SafeMoon ini dia selain ngebakar token pada saat launching sebesar 223 triliun ini, dia juga mengadakan manual burn
yang itu dimana untuk burningnya itu ditentukan oleh developer dan komunitasnya itu sendiri. Jadi komunitasnya itu tahu ya untuk burningnya kapan dan jumlahnya itu berapa dan lain-lain. Yang diharapkan karena manual burn ini dia bisa berpengaruh untuk kelangsungan dari tokennya ini sendiri dan harganya juga, karena semakin sedikit supply dari token SafeMoon ini, diharapkan harga dari SafeMoon juga akan naik dengan perbandingan yang lurus ya. Kalau kita lihat di sini grafiknya, semakin turun supply-nya, jadi harga dari SafeMoon juga akan semakin naik. Nah, dan kalau kita lihat di halaman SafeMoon-nya ini, dia udah ngebakar sekitar 404.000 triliun ya. 404,130 triliun. Jadi yang itu artinya sekitar 596 token lagi yang masih ada di peredaran ya, circulating supply ya. Nah, yang itu kalau nggak salah mirip-mirip seperti koin yang udah kita bahas sebelumnya, yaitu Funcat, yang dia udah nge-burning juga 500 triliunan token dia udah di-burn, dan ini untuk SafeMoon juga udah mendekati angka 500.000, yang itu berarti hampir setengah dari token ini udah di-burn. Dan kalau kita lihat lagi untuk harga dari SafeMoon ini masih sangat murah ya. Masih kalau untuk IDR-nya dia masih ada di angka 0,028 rupiah ya. Ini rupiah ya, masih cukup jauh di bawah 1 rupiah. Dan kalau kita lihat ke bawah ini untuk perkembangan 30 harinya, ini dia tokennya udah berkembang sebesar 2.329%. Nah, jadi kalau kita lihat untuk harga dari token SafeMoon ini sendiri, dia udah menyentuh all time high-nya di tanggal 5 April 2021, yaitu sebesar 0,031 rupiah. Dan kalau kita lihat untuk token SafeMoon ini tadi pagi dia udah menyentuh angka 0,0313 rupiah, yang itu berarti deket banget dengan all time high-nya. Tapi sayangnya karena harga USD tadi pagi itu meningkat menjadi 16.000 rupiah per 1 dolar. Jadi untuk harga SafeMoon ini dia turun banget menjadi 0,023, tapi untungnya untuk sekarang dia udah mulai recovery lagi dan mendekati angka 0,03 lagi. Dan untuk harga token SafeMoon ini kedepannya bisa kita prediksi melalui roadmap-nya di sini. Karena kita sekarang udah memasuki bulan April ya, yang itu termasuk kuartal kedua, yang itu berarti untuk roadmap-nya kita berada di sini di initial push ini. Jadi untuk the initial push ini dia token dari SafeMoon ini dia udah integrasinya itu udah selesai dengan SafeMoon app, wallet dan beberapa game. Dan juga di sini dia udah listing ya, karena di sini dia untuk kuartal kedua itu targetnya listing di Bitmart, dan kalau kita lihat sekarang dia udah listing di Bitmart ini ya. Kita bisa lihat dia udah SafeMoon USDT ini udah tersedia, jadi kalian bisa beli SafeMoon menggunakan USDT. Karena untuk sebelumnya kita cuma bisa mendapatkan token SafeMoon ini melalui PancakeSwap. Di sini kita harus menukar token yang kita punya, token yang ada di BEP20 atau BSC, menjadi token SafeMoon. Tapi sekarang dia udah tersedia di Bitmart. Ini mirip seperti Binance ya. Jadi kalian di sini udah bisa beli untuk token SafeMoon-nya itu sendiri. Yang itu artinya project dari token SafeMoon ini cukup menjanjikan, karena tokennya ini udah mulai di listing. Dan kalau kita lihat di sini juga dia 13 jam yang lalu ini. Kalau kita lihat terakhirnya ini 13 jam yang lalu ya. Dia udah masuk di listing di BSC Scan. Jadi di sini holdersnya udah 528.000 ya. Karena di sini dia baru listing untuk hari ini ya, untuk di BSC Scan, karena di 17 April ini belum ada datanya. Dan untuk 18 April di sini udah ada datanya, yang itu artinya hari ini dia baru listing. Dan karena kita lihat lagi di roadmap-nya ini, di sini harganya masih sangat jauh. Kemudian ke depannya itu kira-kira berapa sih harga SafeMoon-nya ini, yang kita bisa tentukan sendiri dari roadmap-nya. Dan kalau kita lihat untuk roadmap di kuartal ketiga 2021, yang itu artinya sekitar bulan Juni sampai dengan September,
Itu di sini roadmap dari SafeMoon itu sendiri dia akan melebarkan timnya, jadi nambah timnya itu sebesar 25% ya. Jadi cukup banyak 25%, hampir seperempat ya. Dan kemudian dia akan melakukan community meetup tapi terpending karena adanya COVID-19 ya, ini pending. Kemudian dia juga akan mengintegrasikan dengan exchange yang lebih besar seperti Binance dan Mandala. Jadi untuk sekitar bulan Juli sampai September, SafeMoon ini targetnya akan listing di Binance. Jadi tentunya kalau dia udah listing di Binance yang merupakan exchange terbesar saat ini yang ada ya, itu pasti akan membuat dampak dari harga SafeMoon ini sendiri akan jauh meningkat. Karena kalau kita lihat sendiri aja, dia baru listing di Bitmart dan BSC Scan aja dia udah mengakibatkan pergerakan sebesar 37% ya untuk 24 jamnya, dan untuk 7 harinya itu dia udah naik sekitar 200%. Dan kalau kita lihat di sini kenapa dia untuk 14 harinya itu dikit banget ya, cuma 27%. Karena kalau kita lihat sebelumnya untuk token SafeMoon ini dia mengalami crash ya, yang cukup dalam nih. Dari all time high-nya menjadi langsung 0,01. Jadi harganya itu langsung menjadi sepertiga. Dan karena kalau kita lihat pertumbuhan dari komunitas si SafeMoon-nya ini sendiri itu juga udah cukup meningkat jauh juga. Dan ini jadi dia untuk harganya kedepannya pasti juga akan meroket ya, karena ini dia udah mulai menyentuh all time high-nya lagi nih perlahan. Dan kalau menurut gue sendiri untuk kuartal ketiga dari token SafeMoon ini, karena dia akan listing di Binance ya, jadi dia lebih cepat dari Funcat ya. Funcat sendiri belum ada rencana untuk listing di Binance dan lain-lain. Dan kalau kita lihat dari roadmap Funcat kemarin itu dia listing di, kalau nggak salah di CEX ya, kalau nggak salah, lupa juga. Itu untuk targetnya sendiri untuk Funcat itu dia masih jauh ya, masih ada di kuartal pertama 2022, masih tahun depan. Sementara untuk SafeMoon ini dia udah ditargetkan untuk listing pada kuartal ketiga yang itu dimulai dari Juli sampai dengan September. Jadi ini dekat-dekat ini sampai September ya paling lama itu harganya akan melonjak jauh banget. Jadi mungkin untuk kalian yang mau beli koin ini tapi berharap koinnya akan naik dalam waktu mungkin 7 hari dan lain-lain, kayaknya mungkin harus tetap sabar karena ini untuk roadmapnya masih di kuartal ketiga. Jadi kalau misalnya kalian mau ngehold koin token SafeMoon ini sampai sekitar ya bulan-bulan September akhir, itu pastinya value dari token SafeMoon ini akan jauh meningkat, mungkin bisa mencapai 0,1 atau mungkin Rp1 ya untuk harga dari tokennya itu sendiri. Yang itu artinya kalau kita beli dari harga sekarang itu peningkatannya sekitar 10 sampai dengan 100 kali lipat. Jadi itu dia untuk token SafeMoon ini, dan karena token ini menggunakan metode RFI static reward, yang itu artinya dimana kalau kalian ngehold token ini, semakin banyak yang kalian hold itu kalian akan mendapatkan token SafeMoon ini secara gratis. Kenapa? Karena di sini dia menggunakan SafeMoon protokol ini yang dia menggunakan 3 simple function ya. Yang pertama itu reflection, LP acquisition, dan burn. Yang dimana tiap transaksinya ini akan dikenakan pajak sekitar 10% yang dibagi menjadi 2. Jadi setiap burning dan lain-lainnya itu akan ada pajak 10% yang dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah 5% fee. Ini akan dibagikan ke semua holders dari token SafeMoon ini sendiri. Kemudian untuk 5% selanjutnya itu akan dibagi 2 lagi, jadi 2,5 untuk pajak di Binance dan lain-lainnya ya, untuk PancakeSwap dan lain-lain. Nah jadi kalau kalian mau mendapatkan token SafeMoon ini sekarang masih aman banget menurut gua, karena harganya dia masih udah menyentuh belum menyentuh sih, ini masih belum menyentuh all time high sebelumnya, dan mungkin beberapa hari ke depan dia mulai akan menyentuh lagi
dan membuat all time high yang baru. Dan ya, untuk projectnya juga ini masih cukup bagus. Kalau kita lihat udah listing di CoinMarketCap dan juga di BSC Scan, dan kalau di CoinMarketCap ini dia udah di rank sekitar 2438, dan untuk watchlistnya ini cukup banyak ya, udah 150.000. Jadi ini mirip-mirip seperti token Funcat lah, tapi untuk projectnya ini juga lumayan bagus karena dia untuk kuartal keempat 2021 dia akan membuat sebuah project untuk charity yang itu ya cukup bagus untuk kemanusiaan ya. Dan kalau gitu mungkin buat kalian yang mau ngehold koin ini untuk long term ya, untuk 90 hari ke depan itu masih bisa banget ya. Tapi kalau mungkin yang kalian butuh uang cepet, kayaknya untuk token ini masih belum bisa ya kalau misalnya kalian mau ngeholdnya cuma 7 hari gitu. Karena kalau kita lihat untuk pergerakannya ini aja dari tanggal 11 April sampai dengan 16 April ini pergerakannya nggak cukup signifikan ya, baru dari tanggal 17 sampai 18 ya, baru 2 hari ini. Nah jadi karena ini harganya masih sangat murah, gue masih sangat menyarankan untuk token SafeMoon ini kalau misalnya kalian untuk beli. Dan di hold aja sampai dia mulai listing di Binance, karena pasti dampaknya akan sangat besar ya. Semoga aja ini developernya tetap ngurusin tokennya, karena projectnya untuk prospek kedepannya ini cukup bagus. Dan kalau developernya dia meninggalkan project ini ya, jadi token yang mati ya. Seperti contohnya Dogecoin itu merupakan project yang udah mati ya, karena developernya sendiri udah ninggalin project dari Dogecoin itu sendiri, karena jadi sekarang dia merupakan koin mainan yang harganya itu terpengaruh oleh ya Elon Musk dan lain-lain. Sementara untuk SafeMoon ini akan dipengaruhi oleh komunitas alias holdernya itu sendiri. Ya jadi sekian aja video kali ini. Dan untuk kesimpulannya, buat token SafeMoon ini masih aman banget untuk dibeli ya. Karena kedepannya masih banyak project-project dari SafeMoon ini yang cukup menjanjikan. Dan seperti biasa selalu berhati-hati dalam transaksi cryptocurrency karena memiliki resiko yang cukup besar. Lakukan analisa lebih mendalam lagi secara pribadi. Jadi gue sendiri pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan see you next time.